Bapak Jemi sudah sampai di rumah. Saya kira aku, Pak. Tidak mungkin ada aku. Dan malam ini kita memantau keadaan Pak Jemi. Takut kabur. Nah, benar aja beliau nih ngesot terus di jalanan. Sekarang saya menemukan di jalan. Bapak Jemi. Sekarang Bapak Jemi mandi, ya kita mandi. Nanti kita langsung berangkat ke Palembang. Alhamdulillah kita sudah jalan. Pak Jemi sudah naik mobil. Itu, yuk disut dulu Pak Jeminya di belakang tuh. Ya, Pak Jeminya di belakang. Ayo Pak Jemi senyum dulu. Dadah dulu. Halo dulu. Halo, Pak Jemi mau pulang kampung. Ya, teman-teman, sekarang kita sudah berada di atas kapal Merak menuju Bakauheni. Ini sekarang kita bersama Bapak drivernya yang handal, Bapak Dwi. Kemudian Ifki. Nah, ini bintangnya Pak Jemi. Pak Jemi halo dulu ke kamera. Halo. Senyum dulu. Ya, Pak Jemi, kita mau pulang. Senang ya kita akan ketemu keluarga ya. Ya teman-teman, sepertinya Bapak Jemi agak malu-malu, mukanya ditutupin. Tapi pada intinya beliau senang mau pulang. Ya alhamdulillah, ini suatu kebahagiaan juga buat kami dari Detik Asa bisa mempertemukan Bapak Jemi dengan keluarga yang konon kabarnya sudah hilang semenjak 11 tahun yang lalu. Sekaranglah saatnya detik-detik pertemuan antara Bapak Jemi dengan keluarga. Jam 12 tepat kapal berangkat. Nanti kita akan menuju dari Bakau menuju Palembang, mungkin perjalanan sekitar kurang lebih 4-5 jam. Dan kemungkinan kita sampai di sana mungkin sore ya, mungkin sore ataupun sampai maghrib jika tidak ada kendala. Teman-teman, tadi kita di jalan, kita nanya Pak Jemi mau apa? Mau makan? Enggak, ternyata Pak Jemi hanya minta kopi. Dan ketika kita tawarkan rokok, Pak Jeminya juga nyadar bahwa kita ini lagi di dalam mobil, dia juga nggak mau ngerokok. Alhamdulillah, kondisi Bapak Jemi ini sepertinya semakin membaik. Dan setiap kita tanya, jawabannya selalu benar dan tepat. Iya, itu menandakan bahwa Bapak Jeminya pemikiran itu semakin pulih. Alhamdulillah, mudah-mudahan sesampai di kampung halaman, ketika bertemu dengan keluarga, sanak saudara, diharapkan Bapak Jemi akan lebih baik. Ini kita kasih kopi dulu. Pak Jemi, ini panas banget kopinya. Hati-hati ya. Hati-hati tumpah. Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami menuju Palembang mengantarkan Bapak Jemi. Semoga selamat sampai tujuan. Dah.
teman-teman, setelah menempuh perjalanan pelayaran selama kurang lebih 2 jam, sekarang kita nyampai di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Sekarang kita lanjut perjalanan menuju Palembang. Semoga perjalanan ini dilancarkan. Yuk, kita berangkat. Teman-teman, sekarang kita sudah sampai di Tulang Bawang, tepatnya di rest area Tulang Bawang. Kemungkinan kita maghrib sampai di Palembang. Udah mohon doanya supaya kami dilancarkan perjalanannya. Ya, ikuti terus perjalanan kami. Teman-teman, kita sudah sampai di lokasi rumahnya Pak Jemi. Kita sampai nih sekarang jam 8 malam, jam 8 lewat. Kita mau turun dulu, sudah ada keluarga yang menunggu. Teman-teman, ini kita ambil tenaga buat gotong Pak Jemi. Sekarang kita menuju rumahnya Bapak Jemi. Assalamualaikum. Ya, Bapak. Dan Asril.
Bapak Jemi, Pak Jemi, yuk kita nyampe ya. Saya buat ambil ini dulu. Ya teman-teman, ini Bapak Jemi kita keluarkan. Ya. Sini. Teman-teman, kita ada sampai di rumahnya Bapak Jemi. Mana keluarga? Silakan, Ibu. Ya, 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 nggak apa-apa. Bapak Jemi sudah sampai di rumah. Iya, Silakan Bu, nggak apa-apa. Silakan disalam dulu. Ayo, silakan. Aku juga tidak ada apa-apa. Saya kira ada usin aku, Pak. Tidak mungkin ada usin aku. Bapak Jemi Kenal kenal? dengan Angel sama Ade. Itu siapa namanya? Siapa? Ade. Ade. Kalau yang ini? Oke, ya. Senang Bapak Jemi sampai di rumah? Senang ya? Ya, alhamdulillah. Sekarang Bapak Jemi sudah sampai di rumah. Penantian panjang Bapak Jemi selama ini sudah terkabulkan. Ya, memang sejak awal Bapak Jemi kami temukan di Desa Sawaluhur. Ya, saya bercerita sedikit awal penemuan Bapak Jemi. Kami dari Detik Asa dikirimi video singkat tentang Bapak Jemi. Video singkat bahwa ada seorang ODGJ terlantar dengan kondisi lumpuh. Akhirnya kami mendatangi lokasi dan benar Bapak Jemi di sebuah tempat seperti yang ada di video. Ya, di sebuah tempat warung kosong dan berlantai tanah. Kami sampai di situ. Ya, Bapak Jemi menunjukkan reaksi yang memprihatinkan lah, dengan kondisi yang memprihatinkan. Di situ kami rawat, potong rambut segala macam. Ya, alhamdulillah kita posting. Bapak Jemi dikenali oleh pihak keluarga. Alhamdulillah, sampailah pada titik ini. Sepanjang penemuan itu, Bapak Jemi karena dia lumpuh, dia selalu berpindah dengan ngesot di jalan. Makanya nih awal penemuan nih agak gemuk. Ini sudah kurus sekali dan awalnya ini bengkak Pak, bengkak semua nih, tubuhnya ini bengkak semua. Tapi ini sudah kempes. Nah, dia jalan terus ngesot terus. Nah, tadi malam saya pantau ya, karena kita kan sudah berjanji mau ke sini. Jadi kita takut kehilangan jejak. Malam-malam saya ke sana. Benar saja Bapak Jemi itu di jalan gelap ngesot sendiri. Alhamdulillah tadi pagi jam 7 saya ke lokasi, kita rawat lagi, kita mandikan, gosok badan semua. Dan kita langsung berangkat jam 9 tadi, kita langsung berangkat menuju Palembang. Alhamdulillah nih sudah sampai di sini. Bapak Jemi senang sampai di rumah? Ya, nanti Bapak Jemi nggak boleh kemana-mana ya. Jadi harapan kami setelah Bapak Jemi sampai di rumah, harapannya nanti Bapak Jemi mendapatkan pengobatan. Nggak ada kata lain selain perhatian dari pihak keluarga, sokongan dari pihak keluarga. Nggak ada artinya pengobatan tanpa dukungan dari pihak keluarga. Pihak keluarga sangat berperan untuk kesembuhan Bapak Jemi. Tanpa dukungan pihak keluarga, pengobatan tidak akan berarti apa-apa, terutama keluarga. Ya, Ibu ya, Bapak. Ya, jadi ke depan kami berharap jangan sampai terulang lagi kejadian Bapak Jemi ini. Kira-kira sudah semenjak tahun berapa, Ibu? 2003. 97 tuh saya pisah sama mamanya. Iya. Dia ikut di mamanya. Saya kalau perempuan ini saya di posisi saya. Tahun nih? Jadi dia larinya dari mama. 18. Iya. Jadi 2003. 2003. Tahun 2003. Iya. Kami cari kerjaan ke Lampung. Iya. Nah, Kami tahunya di Lampung. Ya. kami tahunya di Lampung. Putus kontak udah sekitar 1 sampai 2 tahun. Kondisi tahun 2003 kan di Lampung. komunikasi kan belum secanggih sekarang. Betul. Nah, Jadi tahun 2003. Dari 2003. tahun 2003 Bapak Jemi pergi ya kerja ke Lampung. Ya semenjak 2003 putus lost kontak ya. Putus kontak.
Ya, harapannya Bapak Jemi ya dimulai saja dari tingkat terendah, Pak. Nggak usah langsung rumah sakit, nggak usah. Ya, tingkat terendah aja. Yang kira-kira tidak memakan biaya tinggi. Jadi saya menganjurkan ke kesehatan dulu, Pak. Saya tidak rekomendasi kemana-mana ke pihak lain dulu. Jadi tingkat terendah puskesmas. Ya, tingkat terendah puskesmas dan itu tidak bayar. Itu gratis. Ya, akan ditangani dengan baik. Jadi sekarang ini setiap daerah itu ada layanan untuk kejiwaan. Jadi gangguan-gangguan kejiwaan ada layanan. Kita bebas ke sana. Ada layanan di situ. Akan ditangani dengan baik di puskesmas. Nanti dari pihak puskesmas mereka menilai, mendiagnosa apakah ini perlu rujukan. Nah, itu mereka yang menentukan. Tapi yang terpenting dia harus mendapatkan pengobatan medis. Semoga dengan ikhtiar kita, dengan pengobatan kita, Bapak Jemi akan diberikan kesembuhan. Ini sebenarnya udah lumayan bagus, Pak. Nggak seperti semula. Awalnya ini ngelantur. Ini udah bagus. Semenjak kita rawat, dimandiin, potong rambut, potong kuku, dibersihin lah. Ini badannya sampai digosok nih. Nurut, alhamdulillah dia nggak ngamuk. Nah, dia ini ingatannya sudah mulai pulih. Makanya kita wawancara itu kita mendapatkan jawaban yang bagus. Makanya kita mendapatkan titik terang setelah dia kita rawat. Alhamdulillah, potensi sembuhnya akan lebih tinggi, Bu. Karena ini kondisinya ini sekarang sudah cukup bagus. Dia bisa mengenali saya. Jadi awal penemuan, saya bilang nama saya. Saya perkenalan, saya Asril. Kemudian 2 minggu berikutnya, saya datang lagi, saya tanya nama saya, dia ingat. Tapi ya itu, pada saat kita datang, saya sebenarnya nggak tega untuk memperlihatkan videonya, Pak. Nggak tega banget. Jadi ketika kami tanya, dia diusir. Karena memang ya BAB di situ. Jadi sepanjang jalan dia pindah ke sini disuruh pergi. Kita tidak bisa menetapkan sebuah diagnosa tanpa pemeriksaan. Ya, tanpa pemeriksaan lebih lanjut. Pada awal kita temukan skrotum telurnya itu bengkak, gede sekali. Biasanya kalau bengkak begitu hernia. Tetapi hernia tidak diikuti bengkak pada penis. Pada saat itu penisnya juga bengkak. Kalau hernia itu penis tidak bengkak, Pak. Nah, itu besar sekali. Kita khawatir pada saat itu. Ini penyakitnya apa? Tubuhnya nih bengkak semua, Pak. Bengkak semua. Kita tekan itu bengkak semua, mengandung air semua. Nah, penemuan kita yang kedua, kita datang lagi, itu sudah mulai mengempes. Nah, tadi pada saat kita memandikan, mengempes. Sering pengempesan kaki, Pak. Tapi ini harus kita periksa lebih lanjut. Ada penyakit apa sebenarnya? Saran saya, ini harus ke bagian dalam dulu, ke internis. Jangan langsung ke kelamin. Nanti dari penyakit dalam, nanti periksa darah segala macam, akan ketahuan apakah ini berhubungan dengan penyakit kelamin atau apa. Sepenglihatan saya ini sudah berangsur membaik. Ini sudah cukup baik. Sudah bisa, meskipun terkadang agak kurang nyambung juga, tapi sudah baik. Semalam ada orang Palembang yang peduli juga. Dia domisili di Kuningan. Dia membantu juga tentang pencarian Bapak Jemi. Dia membantu juga. Semalam pada saat saya mengamankan Bapak Jemi, karena kita takut kehilangan ya, dia tengah malam juga ikut berjalan. Akhirnya saya siang orang Palembang ini, Bang, saya pingin melihat kondisinya, melihat secara langsung. Jadi kita video call. Dia ketawa. Dia bisa ketawa dengan bahasa Palembang. Jadi bapak ini berbicara dengan memperkenalkan diri dengan bahasa Palembang. Dia ketawa, dia bisa ketawa. Disitulah saya melihat dia pertama kali dia ketawa lepas. Pada saat itu kita evakuasi, kita ke suatu tempat. Dia nurut. Jadi kami titip Bapak Jemi, jangan, karena orang seperti ini, Mbak, dia nggak boleh frustasi, nggak boleh ada tekanan.
ya. Tekanan batin itu tidak boleh. Bapak-bapak dari pihak keluarga, bapak orang tua Bapak Jemi, adik-adiknya, ya, adik ipar dan Bapak RT dan seluruh aparat rantip yang menyambut kedatangan Bapak Jemi. Sekarang kami serahkan Bapak Jemi. Rawatlah Bapak Jemi dengan baik. Semoga dengan perawatan yang baik, dengan perhatian kita, Bapak Jemi akan diberikan kesembuhan. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti perjalanan kami, perjalanan panjang kami menuju bumi Sriwijaya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.